Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita di hari ini. Jikalau kita diberikan kesempatan baru untuk kita menjalani hidup di pagi ini, itu memiliki arti bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang baru untuk kita dapat dibentuk dan kita makin memuliakan namanya lewat hidup kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersaat teduh sejenak. Mari kita mau mengingat setiap pemeliharaan, berkat, dan kemurahan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Jikalau kita hidup sampai hari ini, itu semua merupakan kemurahan Tuhan. Mari kita mensyukurnya dalam saat teduh kita. Mari kita tinggikan namanya. Dialah imam besar agung kita, yang telah menebus kita dengan kasih-Nya, sehingga hanya Ialah yang layak menerima segala hormat puji syukur kita. Mari dengan kesungguhan hati kita nyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Yesus Kristus Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, Yesus Kristus Tuhan, Sujud di depan tatamu, sujud di depan tatamu.
satu pun yang luput Bapa. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Tiada satu pun yang luput. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Mari kita tinggikan namanya, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja ya Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa kita. Kami menghadap Engkau Bapa, Raja mulia yang agung. Engkau imam besar kami, yang telah menyelamatkan kami dan memindahkan kami dari maut kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab kasih-Mu kepada kami dan pada dunia ini. Kami sungguh bersyukur Bapa, pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami. Engkau berikan kami kesempatan yang baru untuk kami boleh mengenal Engkau, mengasihi Engkau dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami menyerahkan ibadah ini. Berkati setiap mata, hati dan pikiran kami. Biarlah setiap diri kami hanya fokus tertuju kepada kebenaran-Mu. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan, boleh dengan kesungguhan hati kami naikkan bagi-Mu.
Dan setiap firman yang kami dengarkan, kami boleh mendengarkannya dengan kerendahan hati kami untuk mau dibentuk sehingga kami makin disempurnakan oleh firman-Mu. Kami menyerahkan setiap hal yang ada di dalam ruangan ini. Dan kami menyerahkan ibadah ini kepada Engkau Allah yang berotoritas atas segala sesuatu. Kiranya Bapa berbelas kasih memperlancar acara ini dari awal hingga akhir dengan lancar untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Kami persilakan. Baik, salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikannya sehingga Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama hadir untuk beribadah. Kita siapkan hati kita tentunya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara untuk kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, kita mengagungkan namanya. Juga kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita terus dibentuk, diajar, dididik dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh, untuk kita terus setia dari awal sampai akhir. Saya menyambut Bapak Ibu seluruh jemaat pada pagi hari ini, selamat datang, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya mau sapa kembali Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita berikan salam kepada kanan, kiri, depan, belakang saudara seiman kita. Karena merupakan suatu anugerah bagaimana Tuhan mempersatukan kita di dalam Tuhan. Dan bersyukur jikalau pada hari ini Tuhan mengumpulkan kita bersama-sama dengan saudara seiman kita, itu merupakan berkat dan anugerah untuk beribadah dengan Dia. Mari kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Mari kita mau bersuka cita sebab lewat kasih-Nya, lewat bilur-Nya kita diselamatkan dan kita memiliki hidup yang baru dalamnya. Dengan sukacita kita nyatakan ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anugerah.
tetap bersuka cita. Sebab Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan. Dan kuasanya memampukan kita melakukan perkara yang hebat. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan nyatakan tinggi nama-Mu dipuji.
silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayat yang 5 sampai 6. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Singer akan membantu bacakan bagi kita semua. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hamba-Nya. Tiba waktunya bagi kita semua untuk dapat mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita serahkan mata, hati dan pikiran kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita dan memuliakan nama-Nya. Mari kita nyatakan bahwa Roh Kudus hadir di sini untuk menyertai kita mendengarkan firman-Nya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bangkit berdiri dan nyatakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait suci. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil
Allah Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan yang sudah memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu dan kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mohon ampun atas segala pelanggaran dosa kami pada pagi hari ini. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, yang berkenan menjamah, sehingga kami dikuduskan, ditahirkan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan pagi hari ini kami siapkan hati pikiran pendengaran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus yang menolong, menjamah, mengurapi dan memberkati, sehingga benih kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh kami terima, dan itu semuanya tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam tema besar, tema tahunan, bagaimana kita berlari menuju masa depan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk masuk ke masa depan yang berhasil, masa depan yang berkemenangan, tentunya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menuju ke sana. Dan kalau berbicara menuju kepada masa depan itu juga berbicara tentang bagaimana kita menjalaninya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan, ya Tuhan meluruskan jalan hidup kita. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Manusia itu seringkali mengambil jalannya sendiri, karena itu adalah jalan yang paling gampang. Orang seringkali pakai pemikiran sendiri, pengalaman sendiri, kemudian hikmat sendiri, yang seringkali itu semuanya Bapak Ibu Saudara tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau dengar-dengaran dan tentunya kita mau rendah hati, bagaimana di dalam kehidupan kita mau dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, jalan hidup kita diluruskan oleh Tuhan, sehingga kita boleh mencapai tujuan, yaitu masa depan yang berhasil, masa depan yang berkemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Bisa di next saja Mas Rama. Oke. Bapak Ibu, sering bingung cari alamat? Saya Bapak Gembala itu pernah menyampaikan di satu waktu, Bapak Ibu Saudara, beli handphone di Jalan Walter Munginsidi di depan sini, tapi karena kondisinya malam jadi bingung ini di mana gitu, padahal kan dekat dengan rumah. Saya juga demikian Bapak Ibu Saudara. Saya ingat betul ketika saya berkunjung ke Pucang Gading itu, Pucang Gading awalnya kan jalannya gelap Bapak Ibu Saudara, ya belum seperti sekarang. Jalannya sudah cor, enak, ya terang, dulu itu gelap, ya lampu itu masih jarang sekali, jadi kalau ke sana itu horor banget itu. Saya ingat pelayanan awal itu saya pernah diweling oleh jemaat, Pak, hati-hati ya kalau nanti sampai TVRI ya, lihat kalau nanti kira-kira ada yang mengikuti segera ngebut Pak, dia bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Salah satu jemaat bilang demikian. Ya memang itu Bapak Ibu Saudara. Nah banyak orang sering bingung untuk memilih jalan, menghafal jalan, apalagi kalau kondisi malam. Saya pernah pelayanan di Karanganyar, mau pulang ke Sukoharjo, nggak pulang ke Sukoharjo tapi malah ke arah Tawangmangu, ke arah Karangpandan. Saya bilang pada salah satu hamba, loh apakah ini jalannya bener? Ya bener lah. Loh tapi kok jalannya nanjak? Kalau logikanya kalau mau ke arah Solo, ke Sukoharjo kan tidak nanjak seperti ini. Masa iya? Coba tanya itu ya, karena tahun 90 sekian itu belum ada Google Map Bapak Ibu, kita belum menggunakan gadget kan, kemudian tanya, Pak, jalan arah Solo mana, arah Sukoharjo, setelah ditunjukkan, loh ini Tawangmangu Pak, jadi bukan arah Sukoharjo, balik lagi gitu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita sering sulit untuk menentukan arah, itu berbicara jalan ya, biasa saja. Bisa di next lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jalan hidup manusia banyak menghadapi pilihan. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita hidup sekarang ini, kita diperhadapkan dengan banyak pilihan yang seringkali membuat kita ini bingung, ya, bahkan boleh dikatakan dilema, bimbang itu. Dan di dalam kebimbangan, di dalam kebingungan, di dalam kita bagaimana memilih jalan yang tepat, kita ini butuh yang namanya pemandu. Kita butuh, kalau kapal itu kan ada, Bapak Ibu Saudara, mercusuar untuk menunjukkan ke arah bagaimana berlabuh. Kehidupan kita juga demikian. Kita membutuhkan pimpinan Tuhan, arahan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita dibimbing dan kita mampu, ya, Dia yang mampu mengarahkan jalan kehidupan kita, ya tentunya menuju ini Bapak Ibu Saudara, menuju masa depan, menuju apa yang Allah rancangkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, kalau kita lihat, bisa di next lagi, Raja Salomo, penulis Amsal itu menyatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi jalannya menuju pada maut. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12. Ini menandakan apa? Menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Ini menunjukkan betapa terbatasnya jalan hidup manusia, pengertian manusia, pengetahuan manusia, di mana dia tidak bisa mengetahui jalan yang terbaik, yang bisa menunjukkan, membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang terbaik, jalan yang lurus, hanya Yesus sendiri. Maka kita butuh pimpinan Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh arahan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, itu hal penting yang perlu kita simak bersama-sama. Terima kasih. Kita akan melihat bersama-sama pada pagi hari ini firman Tuhan, memberikan nasihat, memberikan kita kunci di dalam kehidupan ini, supaya Bapak Ibu Saudara kita semuanya mendapatkan bimbingan Tuhan, ya, bahwa Ia sendiri yang akan meluruskan jalan hidup kita. Itu Bapak Ibu Saudara yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Jadi ada 3 hal penting yang akan kita renungkan bersama-sama dari apa yang tertulis di dalam Amsal pasal yang ketiga. Saya mengambil 2 ayat saja. Saya akan mengulang kembali membacanya bagi Bapak Ibu Saudara yang tadi sudah dibacakan. Mari kita simak kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6, firman Tuhan mengatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita akan renungkan bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mari kita akan perhatikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa ya. Oke, kita akan lihat bagian yang pertama. Dari ayat 5 bagian yang A, di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya memperhatikan dari kebenaran firman Tuhan, yang menjadi bagian utama yang harus kita lakukan, bagian orang-orang percaya adalah kita mempercayai Tuhan, bukan hanya sekedar percaya. Karena kalau dari bahasa asli, bahasa Ibrani-nya kata percaya itu kan pertama emunah, yang artinya beriman, artinya juga percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan. Ini berbicara relasi antara kita dengan Yesus, relasi kita dengan Dia, bagaimana kita percaya, beriman. Tetapi bagian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kata percaya itu diambil juga dari bahasa Ibrani yaitu batas. Apa itu batas? Artinya bersandar. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Bagaimana kita bersandar? Bersandar kepada siapa? Bersandar kepada Allah sendiri yang kokoh, yang kuat, yang teguh, yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi kata bersandar di sini bagaimana kita meletakkan seluruh pengharapan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa yang lebih simpel itu ya, bagaimana hidup kita ini mengandalkan Tuhan. Jadi menyandarkan segala pengharapan di dalam kehidupan kita bukan kepada yang lain, tetapi satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan di situ dikatakan dengan segenap hati. Jadi bukan hanya sekedar percaya, kita bukan hanya sekedar kita beriman, tetapi Bapak Ibu Saudara di dalam segala situasi kondisi, segenap hati, segala situasi kondisi yang kita alami, kita tetap percaya, bukan percaya yang sifatnya mencari untung atau dalam bahasa yang lain dikatakan transaksional. Aku percaya ketika aku melihat kuasa Tuhan, aku percaya ketika aku sembuh, aku percaya ketika aku ditolong, bukan demikian. Tetapi percaya dalam segala situasi kondisi. Bagaimana kita mengakui kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ada banyak contoh di dalam Alkitab yang mencerminkan bagaimana percaya penuh, percaya dengan segenap hati, bukan dengan syarat. Bapak Ibu Saudara kalau mendapatkan sesuatu baru percaya, tetapi percaya penuh. Kita akan bisa melihat bersama-sama di dalam kitab Daniel. Kita ke belakang kita ke kitab Daniel, Bapak Ibu Saudara. Pasal yang ketiga, mari kita akan melihat bersama-sama. Daniel pasalnya yang ketiga, saya akan membacakan beberapa ayat yang merupakan satu contoh yang nyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daniel pasalnya yang ketiga, judul perikopnya adalah perapian yang menyala-nyala. Ini berbicara tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya bacakan mulai ayat 13 nanti sampai ayat yang ke-18. Di sana disampaikan demikian. Ada Raja Nebukadnezar juga di sana, ada orang-orang pilihan yang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara diambil dari Yerusalem atau dari Israel. Ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya, dalam geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Mari kita perhatikan 3 ayat berikutnya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku.
dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah percaya dengan segenap hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu resiko yang harus diambil, yang harus terjadi pada 3 orang ini adalah mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian sudah menanti. Tetapi iman mereka, percaya mereka tidak pernah luntur. Kalau kita memperhatikan bersama-sama kisah berikutnya, mereka benar-benar dimasukkan ke dalam dapur api. Bahkan ketika mau dimasukkan kan apinya dibikin lebih besar. Orang-orang yang gotong, yang mau masukkan Sadrak, Mesak, Abednego saja terbakar mati. Ya apalagi dia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita catat, apa yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, ditolong tidak ditolong mereka tetap percaya. Nah ini yang dikatakan percaya dengan segenap hati. Bersandar penuh, menaruh pengharapan penuh, satu-satunya hanya kepada Tuhan. Tidak pernah kompromi, tidak takut resiko, berani membayar harga. Itulah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah seringkali kita ini, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi tantangan, kita sering goyah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, mungkin saja dalam kehidupan kita, kita belum ditolong, tapi kita percaya Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam kehidupan kita diberikan satu pesan penting, ada di dalam Mazmur pasalnya yang ke-20, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan apa yang kita miliki, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Allah, seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita akan lihat Mazmur pasalnya yang ke-20 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Di sana disampaikan demikian. Ada 2 ayat Bapak Ibu Saudara. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Ini berbicara tentang kekuatan manusia. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh seorang Raja Daud, Bapak Ibu Saudara. Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Kemudian di ayat berikutnya, tetapi kita bermegah dalam Tuhan Allah kita. Ayat yang ke-9, mereka rebah dan jatuh, yaitu orang-orang yang memegahkan kereta dan orang yang memegahkan kuda. Tetapi kita, orang-orang yang bermegah di dalam Tuhan, bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Kalau kita melihat di sepanjang kitab Daniel, dimulai dari Daniel sendiri, kemudian 3 sahabatnya yang bersama-sama dengan dia, ketika dia ada di Babel, Bapak Ibu Saudara, mereka ditawan, bahkan kemudian mereka beralih ke pemerintahan raja-raja yang lain. Ketika menghadapi banyak sekali tantangan, iman mereka tidak pernah luntur, tetapi mereka tetap teguh berpegang kepada Allah yang hidup. Dan kita mendapati bagaimana pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, penyelamatan Tuhan, perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mencapai masa depan, kita mencapai apa yang menjadi tujuan Allah, itu membutuhkan bagaimana kita disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Dan kita dapat disertai, dipimpin oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh menaruh percaya atau bersandar, menaruh harapan hanya kepada Yesus. Pagi hari ini kita belajar dari bagian pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar untuk menyandarkan hidup kita, menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus yang akan menuntun kehidupan kita menuju kepada masa depan yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mari kita akan memperhatikan masih di dalam Amsal pasalnya yang ketiga. Kita akan membuka kembali bacaan kita yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Di dalam ayat yang berikutnya disampaikan demikian, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau tadi bagian yang pertama kita diingatkan supaya meletakkan pengharapan, bersandar penuh, mengandalkan hidup kita hanya kepada Kristus. Bagian yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya memang ini sesuatu yang Amsal itu seringkali sifatnya kontras. Kalau bagian pertama berbicara mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengandalkan diri sendiri, ya menaruh pengharapan pada diri sendiri, meskipun kalau kita tahu, kita ini Bapak Ibu Saudara punya pengalaman-pengalaman masing-masing di dalam kehidupan, tetapi itu tidak menjadi sebuah ukuran. Memang bisa kita bisa belajar dari pengalaman yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bagian yang kedua, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Ya, kata pengertian dari bahasa aslinya yaitu binah, yang artinya keputusan atau hikmat. Hikmat dari siapa? Hikmat dari manusia. Seringkali kita gagal ketika apa? Kita ngandalkan karena kita pengalaman. Kita sudah pernah mengalami ini, mengalami itu, sehingga tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab itu ada banyak sekali contoh bagaimana orang-orang yang berjalan meminta hikmat Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, dan pada akhirnya menjadi orang-orang yang berhasil. Ada juga orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan endingnya itu begitu tragis. Nanti bisa kita lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata pengertian yang artinya setiap keputusan menggunakan hikmat manusia, menggunakan hikmat sendiri. Ini menggambarkan bagaimana Bapak Ibu Saudara, kehidupan manusia, hikmat manusia, pengertian manusia itu sangat terbatas. Kalau tadi di awal saya sampaikan, ada jalan yang disangka oleh manusia itu lurus, tapi ujungnya menuju pada maut atau menuju pada kematian. Itu menandakan apa? Itu menandakan keterbatasan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, bagaimana kita harus bersandar kepada Allah yang tidak terbatas. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-11, kita ke Perjanjian Baru, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roma pasalnya yang ke-11, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Ada hal yang luar biasa, bagaimana Allah yang begitu besar, begitu ajaib, yang sungguh-sungguh boleh menjadi sumber hikmat kita, yang mampu menuntun kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita akan lihat bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-11 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-35. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 35. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Ini kalau dibandingkan dengan manusia, manusia itu pemikirannya terbatas, kemampuannya terbatas. Tetapi Allah itu dengan kekayaan hikmat, dengan pengetahuannya yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa Dia yang tidak terbatas, Dia yang mampu menuntun kehidupan kita, Dia yang mengetahui
segala seluk-beluk dalam kehidupan kita. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di ibadah ucapan syukur di salah satu jemaat, Bapak Ibu Saudara, bahwa jalan Tuhan itu jalan yang tidak terselami. Ya, Dia yang tahu bagaimana keberadaan kita, mulai kita masih janin, masih kecil, bagaimana Allah sudah mempersiapkan, merancangkan masa depan, kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Itulah yang disiapkan Allah bagi setiap kita. Dan di sini di ayat 33, bagaimana hikmat Tuhan, kekayaannya yang tidak terbatas, yang sungguh-sungguh tidak terselami oleh kehidupan kita, oleh jangkauan kemampuan kita. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, kita harus menaruh sungguh-sungguh pengharapan kita hanya kepadanya. Jadi kalau kegagalan sering kali terjadi karena apa? Kita sering kali memegahkan diri, mengandalkan diri sendiri, tidak meminta bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita sehingga kita bisa saja salah jalan, salah mengambil keputusan, dan pada akhirnya kita mengalami sebuah kegagalan. Kalau kita melihat ya contoh nyata di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa memperhatikan ya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13. Mari kita akan perhatikan ada dua kisah yang sangat kontras, yaitu antara Abraham atau Abram, juga kisahnya tentang Lot, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13, ada beberapa ayat yang akan kita baca bersama-sama. Saya akan mendahului membaca di dalam beberapa ayat awal. Saya membaca mulai ayat yang kelima, di mana firman Tuhan mengatakan demikian. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kemudian ayat 10, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Bagian yang terakhir dari ayat yang ke-12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Padahal di Sodom, Bapak Ibu, ayat 13, adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada dua tokoh yang sangat terkenal antara paman dan keponakan. Sesungguhnya Lot itu kan dibawa oleh Abraham, Bapak Ibu Saudara, ketika dia keluar dari Ur Kasdim. Jadi dia sebenarnya nunut, ya nebeng. Tapi ketika sama-sama diberkati dan terjadi konflik di antara mereka berdua, para gembalanya maksudnya, ya seorang Abram, seorang paman yang saya melihat di dalam kebenaran firman Allah, memiliki sebuah relasi, hubungan yang begitu erat dengan Allah. Dia menyadari betul bahwa dimanapun dia berada, ketika dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan,
disitulah hidupnya terpelihara. Jadi yang dipegang itu sumber berkatnya. Nah, kemarin di KPW-nya Pak Diakon Gatot waktu itu di tempat saya menyampaikan, ya bukan di mana kita tinggal, tetapi dengan siapa kita berjalan di dalam kehidupan ini. Ya tidak ada lahan basah, lahan kering, Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan siapa hidup kita berpaut. Abraham, Bapak Ibu Saudara, bukan menggunakan hikmat manusia yang sifatnya untung-untungan, tetapi Lot yang memilih duluan dengan dia melihat tanah yang subur, dia melihat prospek yang bagus secara manusia, tetapi dia mengabaikan perkara rohani, hal yang rohani. Yang dipilih mana? Yang dipilih adalah yang menguntungkan secara jasmani. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hal yang jasmani tidak penting? Penting, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh harta kekayaan, kita butuh uang untuk kita melangsungkan di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara-saudara, kalau kemudian seperti yang dilakukan oleh Lot, bagaimana yang menjadi orientasi utama adalah hidupnya terpelihara secara materi, mengabaikan hal yang rohani, yang pada akhirnya dua-duanya berakhir dengan akhir yang berbeda. Kalau Bapak Ibu perhatikan, seorang Abraham meskipun tinggal di tanah Kanaan, bagaimana Tuhan memelihara begitu luar biasa. Setiap kali dia tinggal, disitulah dia hatinya berpaut kepada Tuhan. Ayat yang ke-18 dari pasal 13, itu dapat kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi bagian yang sangat penting yang dilakukan oleh seorang Abraham adalah di mana dia tinggal, disitulah hatinya berpaut kepada Tuhan. Lain halnya kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Lot, ketika dia memilih, Bapak Ibu Saudara, ada di dekat Sodom dan Gomora, dia berkemah di sana, ya secara materi memang dia berlimpah juga dengan harta kekayaan, tapi yang tidak disadari bagaimana orang-orang Sodom sudah memberikan pengaruh yang begitu buruk dalam kehidupannya, sehingga akhir dari hidupnya ketika Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, dihukum oleh Allah. Apa yang dia miliki, apa yang dia perjuangkan, apa yang menjadi pengejaran utama dari kehidupannya, semuanya habis lenyap. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seorang Abraham tetap terpelihara oleh Allah. Bukan hanya dia memiliki relasi yang erat dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana dia terpelihara kehidupannya secara materi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi perenungan penting pada pagi hari ini. Mari kita tidak bersandar kepada pengertian, hikmat kita sendiri. Kita sering tidak bertanya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, yang pada akhirnya berujung kepada kegagalan. Tetapi mari kita mau belajar, bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan percaya dengan segenap hati, seperti di bagian yang pertama yang sudah kita baca bersama-sama. Firman Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu, kepada kita semuanya, seluruh jemaat, mari kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi kita mau belajar, minta pimpinan Tuhan, dan Dia yang menuntun, mengarahkan kehidupan kita, meluruskan jalan kehidupan kita. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali ke dalam Amsal pasal yang ketiga, bagian yang terakhir dari bacaan kita tadi. Ayat yang ke-6 bagian awal di sana disampaikan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Mengakui Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mengakui Tuhan ya bukan hanya di mulut saja, bukan hanya ketika kita ibadah, bukan hanya ketika kita diberkati, tetapi itu berbicara di dalam segala laku, berarti berbicara di dalam segala tindakan,
bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar di mulut saja, tetapi itu juga berbicara bagaimana di dalam tindakan nyata, dalam kehidupan kita. Dan itu diawali dari bagaimana kita memiliki pengenalan akan Dia dengan sungguh-sungguh, pengenalan akan Kristus dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita melihat di ayat yang ke-6 bagian awal, akuilah itu berbicara juga mengenal, mengetahui berkaitan dengan berelasi. Ya, di doa Rabu 2 minggu yang lalu saya sampaikan, ini berbicara tentang yada, hubungan yang erat, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya mengetahui secara pengetahuan, tetapi mengetahui karena relasi, karena hubungan yang dekat antara kita dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang punya keluarga itu punya hubungan dekat, suami istri, anak orang tua itu punya relasi yang dekat sehingga mengetahui apa yang menjadi karakter, kesukaan dan lain sebagainya di dalam kehidupan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi relasi atau ikatan yang tidak terpisahkan antara kita dengan Tuhan itu kata akuilah. Ya, jadi bukan hanya mengenal di kulit luar. Kalau kita kembali ke beberapa waktu yang lalu saya sampaikan Ayub pasal 42 ayat yang kelima, coba kita akan lihat ya di dalam kitab Ayub. Ini pengalaman dari Ayub sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kelima, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Firman Tuhan mengatakan demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ya, Ayub pasal 42, ayat yang kelima. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi ini pernyataan atau apa yang disampaikan oleh seorang Ayub ini dihasilkan dari apa? Dari hubungan pribadi, dari pengalaman, dari pahit getir, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita lihat Ayub pasal pertama, dia kehilangan harta miliknya, ternaknya, harta kekayaannya semuanya habis, anak-anaknya habis, kesehatannya habis. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, istrinya yang harusnya menjadi penolong, yang harusnya menguatkan, meneguhkan, tetapi yang terjadi bukan demikian. Bahkan dia meminta kepada Ayub untuk mengutuki Tuhan, tetapi dia tidak terpengaruh oleh hal itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengakui Tuhan di dalam segala laku, segala tindakan kita, seluruh perbuatan kita, action di dalam kehidupan kita, itu terpancar dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari kehidupan kita. Jadi bukan hanya di dalam perkataan saja. Jadi mengakui Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ini kita bisa memperhatikan bagaimana kehidupan seorang yang namanya Ayub yang sudah kita baca bersama-sama. Bagaimana Ayub itu berpengalaman secara pribadi dengan Allah melalui setiap peristiwa dalam kehidupannya yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami masalah, persoalan, tantangan dalam kehidupan, tapi satu hal yang harus kita catat dan kita renungkan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakui Tuhan. Artinya kita terus mengenal Dia di dalam sebuah relasi yang dekat. Ya, mungkin saja kita mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita itu menderita, membuat kita itu sakit, membuat kita itu mengalami berbagai macam hal yang tidak enak. Tetapi itu semuanya tidak memisahkan kita dari kasih Allah, tetapi justru membuat kita terus berpengalaman dengan Tuhan. Ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, kita punya relasi yang dekat dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara, maka Kristus yang akan menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Dimanapun kita berjalan, ketika kita bersama dengan Kristus, kita percaya kita akan dibawa kepada tujuan Allah, rancangan Allah, kehendak Allah, yaitu masa depan
yang penuh dengan pengharapan. Kita menyadari di waktu-waktu ini Bapak Ibu Saudara, situasi ekonomi, situasi kondisi yang kita alami dari kehidupan hari ke hari, memang bukan hal yang gampang, tetapi mari Bapak Ibu Saudara, dengan ketiga hal ini, kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita tidak mau bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi mari kita mau menyandarkan kehidupan kita hanya sungguh-sungguh kepada Kristus yang boleh menuntun membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya, dan mari kita akan tunduk kepala, kita akan renungkan firman Tuhan yang telah kita terima. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, atas berkat-Mu yang boleh kami terima, yang terus menuntun kami, memimpin kami, mengajar kami ya Tuhan. Kami menyadari dalam kehidupan kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau menopang kami, menolong kehidupan kami, dan kami juga rindu dalam kehidupan kami Tuhan, kami terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk menerima, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti sampai di sini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong, memeteraikan, menyempurnakan kebenaran firman-Mu ini, sehingga dapat kami terima, dan itu semuanya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk firman-Mu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan, kita akan pujikan pujian respon. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Kita pujikan pujian ini, kita berdiri bersama-sama, dan kita akan terus renungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami, katakan, oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, terduga kasih-Mu, heran dan besar kasih-Mu Tuhan, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari bersama-sama, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami, oh, oleh setiap hati kami.
waktu selanjutnya saya serahkan kepada WL untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan, dan nanti kita juga akan menyimak tentang pengumuman gereja. Tuhan memberkati. Tiba waktunya bagi kita untuk dapat mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Sang Pemelihara kehidupan kita. Mari kita berikan dengan sukacita sebab tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Petugas dapat mempersiapkan diri dan mari kita siapkan persembahan kita dengan naikkan ku persembahkan hidupku. Petugas dipersilakan mengedarkan persembahan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa murah hati dan senantiasa mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di GBI Logo Mulyo ini. Dan kami mau menyerahkan setiap diri kami dan setiap gereja ini Bapa. Kami meyakini bahwa Engkau Allah yang dapat mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Bapa. Dan kami mau menyerahkan setiap diri kami. Kiranya Engkau boleh pakai kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Bapa. Sebab itulah ibadah kami yang sejati. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu. Dan kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan ditayangkan. Kami persilakan. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogo Mulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan berita sepekan. Yang pertama, hari ini ada kunjungan serentak PBI dan WBI. Mari yang rindu ambil bagian, silakan berkumpul di gereja pukul 11 siang dan angkat berangkat bersama-sama. Yang kedua, mengundang semua jemaat untuk hadir bersama keluarga dalam ibadah penabisan pendeta dan diakon sekaligus HUT Gereja ke-28 pada hari Sabtu 9 Agustus 2025. Dimulai pada pukul 5 sore dan akan hadir bersama kita para tamu undangan yakni para hamba Tuhan di lingkup GGBI BPD Jateng Bagut. Mengingat area parkir kita yang terbatas, dimohon kesediaan jemaat yang biasa menggunakan mobil pribadi untuk bersedia menggunakan motor atau menggunakan transportasi online. Yang ketiga, bagi jemaat yang rindu untuk ikut retret tahun depan, disarankan untuk ikut gerakan menabung dengan tujuan untuk meringankan jemaat membayar kontribusi. Tabungan akan dilayani oleh WBI di setiap akhir ibadah dan laporan tabungan dibagikan setiap hari Senin melalui grup WBI. Yang keempat, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Agustus 2025 pada pukul 11 siang. Semua pengurus harap mempersiapkan diri. Untuk berita sepekan, silakan Bapak Ibu Saudara bisa mencermati pada buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Selanjutnya, gereja mengundang jemaat untuk bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online pada hari Selasa pukul 4:30 sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana pada hari Selasa pukul 3 sampai 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian pada hari Rabu pukul 6 sore sampai selesai. Yang keempat, doa pagi pada hari Sabtu pukul 4:30 sampai 5:30 pagi di gereja. Dan yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari. Untuk waktunya, Bapak Ibu Saudara dapat menyesuaikan. Segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogo Mulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Ibu Elizabeth Priskilawati. Dan yang kedua, Saudara Immanuel Evans Mariot. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman GBI Tlogo Mulyo di minggu ini, dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang 2 kalinya untuk ibadah penabisan dan hut gereja. Bagi petugas kami persilakan.
Waktu berikutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Muda Stefanus untuk dapat menutup dalam doa. Bapak Joshua Nugroho. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami dapat naikkan pujian, pengagungan, kemuliaan Tuhan, dan teristimewa kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang terus mengajar kami untuk kami percaya bersandar kepada Tuhan karena jalan-Mu jalan yang baik menuju masa depan yang indah. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan urapan Allah yang maha tinggi, supaya hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu pada khususnya. Kami mengucap syukur untuk Gereja Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam segala hal, bahwa mereka bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Kristus, masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup dengan beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang masih sekolah dan kuliah. Tuhan memberkati mereka dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini, Tuhan pimpin langkah hidup mereka, masa depan mereka, sehingga berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja, semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman kasih bersama-sama dan juga untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan khusus kami berdoa untuk tanggal 9 nanti diberkati Tuhan acara ulang tahun gereja di dalam penahbisan pendeta dan diakon. Tuhan memberkati segala yang kami perlukan, sarana dana, Tuhan mencukupkan semuanya. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik Dewan Penabis, seluruh hamba Tuhan yang akan mendoakan, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mohon urapan-Mu pada mereka semua, sehingga mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan para tetapi semuanya. Juga kami berdoa untuk mereka yang ditabiskan semuanya, diberi kesehatan, kekuatan yang prima dari Tuhan, sehingga dapat menikmati ibadah penabisan, pelaksanaan yang diteguhkan nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit,
Kami berdoa untuk Ibu Oktaviani, Ibu Ratini, Bapak Yelza Kunardi, Bapak Budi Wibowo, Ibu Haryanto, Ibu Trimo, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau melawat mereka, mengangkat segala sakit yang mereka derita. Dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang besar kepada saudara-saudara kami yang sakit dan lemah iman. Tuhan menjamah mereka, Roh Kudus menjamah hati pikiran mereka, supaya mereka sadar mereka sudah meninggalkan Tuhan, supaya mereka kembali setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan untuk gereja ini, supaya anggaran yang diperlukan diberkati Tuhan, sehingga gereja ini dapat berjalan dengan baik dalam melakukan perintah Tuhan, pekerjaan Tuhan di gereja ini, sehingga jiwa-jiwa dapat dijangkau demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini hadir dan ini bertulut bersujud di hadapan-Mu dengan pergumulan mereka, dengan persoalan permasalahan mereka. Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan, Engkau memberi kemenangan jalan keluar yang baik, sehingga jemaat-Mu yang dalam pergumulan ini merasakan tangan Tuhan campur tangan untuk memberi kemenangan kepada mereka. Mereka yang berdoa, merindukan apa yang mereka cita-citakan untuk masa depan, Tuhan memberkati. Segala doa mereka diberkati Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa mereka dengan baik. Kami percayakan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, juga masuk di dalam kelas sekolah minggu, Tuhan memberkati kami. Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami. Berikan damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, dan kekuatan juga berikan kami ketenangan, ketentraman menghadapi hidup ini. Kami, langkah hidup kami, Tuhan menuntun membimbingnya. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu menguasai pikiran kami untuk menuntun kami memandang masa depan, memutuskan segala sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami di dalam nama Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih.
Tuhan.